Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di awal minggu ini, mari kita awali perjalanan hidup kita dengan berpegang, bertumpu, dan bersandar hanya kepada firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Senin tanggal 12 April 2021, tertulis pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan turun ke dunia ini. Dia adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Namun, Dia juga telah menjadi manusia atau insan ciptaannya itu, tinggal dan berada di tengah-tengah dunia ciptaannya. Yesus orang Nazaret selama 33 tahun, Dia adalah Allah yang hidup sebagai manusia, dan sekaligus Dia adalah manusia yang hidup sebagai Allah. Dia mengaku bahwa Dia dan Allah adalah satu. Pada tahun 325 di persidangan atau di konsili Nisea, dan tahun 381 di persidangan atau konsili di Konstantinopel, gereja merumuskan hakikat Yesus dengan kata-kata Allah dari Allah, Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan menjadi daging dan menjadi manusia. Rumusan itu diangkat dari seluruh kesaksian Alkitab Perjanjian Baru, termasuk isi surat Rasul Paulus ini yang dikirimnya kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Gereja mula-mula, dan demikian juga selanjutnya gereja sepanjang masa, tidak malu mengakui bahwa Yesus mati secara terhina dan terkutuk di kayu salib. Sebab di mata orang Yahudi, kematian di salib bukan hanya hinaan, melainkan juga kutukan dari Allah. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13b, berdasarkan Ulangan 21 ayat 23. Begitu kejamnya cara hukuman mati di salib ini, yang dimulai bangsa Tunisia dan Persia, sehingga pemerintah Roma menetapkan bahwa penyaliban hanya dijalankan untuk penjahat kelas berat atau kelas kakap, yaitu penyamun berdarah dingin, budak yang melarikan diri, dan pemberontak yang melawan kekuasaan Roma. Hukuman di kayu salib adalah hukuman yang terhina. Mati di salib sungguh memalukan. Secara sosial, mati di salib adalah hinaan. Secara religius, mati di salib adalah kutukan. Walau demikian, gereja mula-mula tidak menutup-nutupi kematian Yesus. Gereja perdana
tidak malu mengaku bahwa Yesus mati secara terhina dan terkutuk. Karena yang seharusnya mendapat kutukan itu adalah manusia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 13a. Demikian berat dosa umat manusia yang perlu ditebus, sehingga demikian berat penderitaan Yesus untuk menebus. Jadi dalam hal penderitaan Yesus, Allah telah bertindak secara kurang masuk akal dan kurang adil. Ya, jikalau Allah menempuh cara yang wajar dan adil, maka kitalah umat manusia yang akan menanggung penderitaan, yang akan menanggung hinaan dan kutukan ini. Tetapi dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, apa jawaban kita? Apa respon kita atas tindakan Allah ini? Mari kita jawab dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik dan kekal, yang kami sapa dan kenal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di awal minggu ini, kami datang menghampiri hadirat-Mu, mensyukuri segala berkat-Mu yang telah kami terima satu minggu ini. Di awal minggu ini, sebelum kami beraktivitas, kami telah disapa oleh firman-Mu yang memberitakan kepada kami kasih setia-Mu yang besar, yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami dengan kedatangan-Mu ke tengah-tengah dunia, dengan merendahkan diri dan menjadi manusia hingga mati di salib, agar kami beroleh keselamatan yang kekal. Engkau Tuhan Allah yang maha mulia dan maha tinggi, tetapi mau merendahkan diri menjadi manusia yang hina hingga mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan, dan merendahkan hati baik kepada Engkau maupun kepada sesama kami manusia. Tuhan, kami yakin Engkau telah membawa semua derita, sengsara, kemelut, duka cita, malapetaka, dan segala sakit penyakit kami ke kayu salib, dan telah dipakukan di sana. Dengan bilur-bilur sembuhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit kami. Dengan bilur-bilur hiburkan kami Tuhan dari segala duka cita dan derita kami. Lepaskan kami Tuhan dari segala beban-beban hidup kami maupun malapetaka yang menimpa kami. Sertai dan berkati kami Tuhan dalam segala pekerjaan, tugas, karya, dan aktivitas kami sepanjang hari ini, hingga berbuahkan rezeki di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Jauhkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, bencana, dan malapetaka, hingga kami boleh tetap berada di dalam naungan kasih setia Tuhan di sepanjang hari ini dan di semua jalan hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin. Shalom.